Rivalitas klasik bakal tersaji dari grup A dengan pertemuan Bayern Munchen melawan Manchester United. Terakhir kali mereka bertemu di Champions, Bayern menyingkirkan MU saat Mario Mandzukic, Arjen Robben, dan Thomas Muller lagi bagus-bagusnya. Duel taktikal antara Thomas Tuchel dan Erik ten Hag juga menarik disimak, mengingat masing-masing tim sedang dalam fase membongkar pasang pemain. Bayern berambisi merebut kejayaan di Liga Champions setelah hancur lebur di musim lalu. Sementara The Red Devils ingin mengembalikan marwah mereka di kompetisi terbaik se-Eropa. Pertarungan antara kedua klub ini dipastikan bakal berjalan intens dan mendebarkan. Bagaimanakah prediksi pertemuan Bayern Munchen dan Manchester United di Liga Champions nanti? Kehebatan musim lalu. Manchester United akan berhadapan dengan Bayern Munchen di fase grup Liga Champions musim 2023-2024. Setan Merah akan tampil secara mati-matian untuk menjadi pemuncak klasemen grup A. Pertandingan ini diprediksi akan berjalan sengit mengingat kedua tim tampil gemilang di musim lalu. Sebut saja Manchester United yang perlahan membaik sejak diasuh oleh Erik ten Hag. Pelatih asal Belanda itu sukses membuat Setan Merah tampil cukup meyakinkan di musim lalu. Padahal Ten Hag baru menjalani musim perdananya sebagai pelatih Manchester United. Salah satu prestasi baiknya adalah berhasil meraih gelar juara Carabao Cup. Selain itu, dia juga berhasil membawa Red Devils finish zona Liga Champions. Prestasi ini cukup membanggakan, sebab di musim sebelumnya mereka baru bermain di Europa League. Itu artinya Ten Hag sukses mengembalikan marwah Setan Merah di Liga Champions. Rekor tersebut mengalahkan milik Jose Mourinho, di mana dirinya butuh 48 laga untuk raih 30 kemenangan. Di sisi lain, Bayern Munchen juga tidak kalah mengerikannya di musim lalu. Skuad Die Roten bisa tampil bagus meski ditinggalkan pemain kuncinya seperti Robert Lewandowski. Saat itu manajemen mendatangkan Sadio Mane sebagai alternatif penggantinya. Namun sayang kehadiran Mane tidak memberikan dampak yang signifikan. Tidak heran performa mereka sempat ambrol dan memutuskan untuk memecat Julian Nagelsmann. Meskipun sempat dilanda masalah, Bayern Munchen berhasil menjuarai Bundesliga bersama Thomas Tuchel. Padahal mereka sudah ditikung oleh sang rival Borussia Dortmund di pekan-pekan akhir. Kiprah kedua klub di Liga Champions. Manchester United dan Bayern Munchen punya kiprah dan sejarah apik di Liga Champions. Setan Merah terakhir kali mengangkat si kuping besar pada musim 2007-2008 saat masih diasuh Sir Alex Ferguson. Manchester United masih dihuni pemain-pemain dan legenda kenamaan seperti Ryan Giggs dan Nemanja Vidic. Selain itu, mereka juga memiliki duet mengerikan Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney. Dengan kedalaman skuad ini, tak heran jika Setan Merah mampu menjuarai si kuping besar. Bahkan Sir Alex Ferguson memuji kualitas pemain yang dia miliki saat meraih gelar Liga Champions. Memenangkan Liga Champions adalah perasaan yang luar biasa. Mereka adalah sekelompok pemain yang hebat dengan sikap yang luar biasa. Mereka berhasil membentuk tim yang kuat. Sayangnya setelah itu Setan Merah selalu gagal meraih gelar juara tersebut hingga saat ini. Selain itu, Bayern Munchen juga memiliki rekam jejak yang baik di Liga Champions dalam satu dekade terakhir. Terakhir kali mereka menjuarai si kuping besar terjadi di musim 2019-2020 yang lalu. Saat itu mereka berhasil mengalahkan PSG di partai final melalui gol sematawayang Kingsley Coman. Sebelum meraih gelar juara, Die Roten tampil menggila dengan membantai sejumlah klub besar. Mereka pernah membantai Barcelona dengan skor 8-2 serta Chelsea dengan skor 7-1. Hal tersebut dinilai wajar sebab saat itu Bayern Munchen memiliki lini serang yang cukup mengerikan. Di musim ini, pemain seperti Robert Lewandowski dan Thomas Muller masih tampil prima. Kehebatan Bayern Munchen di musim itu mendapat pujian dari pelatih Liverpool, yakni Jurgen Klopp. Mereka dilengkapi dengan baik secara sensasional. Mereka memiliki pemain kelas dunia di setiap posisi dan usia yang tepat. Secara head-to-head, Bayern Munchen dan Manchester United sudah beberapa kali bertemu. Die Roten lebih unggul dengan mencatatkan 4 kemenangan dari 11 pertemuan. Sementara The Red Devils hanya mampu meraih 2 kemenangan saja. Pertemuan antara keduanya selalu diwarnai drama dengan intensitas tinggi. Namun, Bayern Munchen punya catatan apik pada saat menyingkirkan Manchester United secara dramatis. Di musim 2009-2010, Die Roten berhasil menang 2-1 di leg pertama. Di leg kedua, Bayern Munchen justru berada dalam tekanan luar biasa.
Bermain di tengah atmosfer mengerikan Theater of Dreams, pasukan Louis van Gaal mendapat serangan yang bertubi-tubi. Feeds Gibson! The Red Devil bermain dengan mentalitas tinggi untuk mengembalikan keadaan di leg pertama. Skuad asuhan Sir Alex Ferguson langsung memimpin 3-0 saat laga baru berjalan 41 menit. Namun di luar dugaan, Bayern ternyata mampu memperkecil skor lewat gol Ivica Olic di menit 43. Harapan FC Hollywood untuk comeback semakin terbuka saat Rafael da Silva dihukum kartu merah di menit 50. Gol Arjen Robben di menit 74 akhirnya menghancurkan Manchester United. Mario Gomez dan kawan-kawan pada akhirnya berhasil melaju ke semifinal dengan unggul agregat gol tandang. Skuad Die Bayern kemudian kembali berhasil menyingkirkan Manchester United pada musim 2013-2014. Bermain imbang 1-1 di Old Trafford, Bayern menggila setan merah dengan skor 3-1 di Allianz Arena. Padahal, Manchester United berhasil unggul lebih dulu lewat lesakan kencang Patrice Evra di menit 57. Namun, anak asuh Pep Guardiola langsung membalas balik lewat gol Mario Mandzukic di menit 59. Thomas Muller dan Arjen Robben mencetak 2 gol tambahan untuk memastikan Bayern lolos ke babak semifinal. Pertemuan Manchester United dan Bayern Munchen diprediksi bakal berjalan sengit, sebab kedua tim raksasa ini memiliki kedalaman skuad yang dinilai sama-sama bagus. Dari lini serang, kedua klub sama-sama kedatangan striker baru musim panas ini. Manchester United menambah ancaman di lini depan setelah mendatangkan Rasmus Højlund. Bomber muda Denmark ini akan ditemani oleh Marcus Rashford dan Antony di sisi sayap. Kombinasi lini serang setan merah bakal ditopang oleh Bruno Fernandes, Casemiro, dan Christian Eriksen dari lini tengah. Dari bangku cadangan, Erik ten Hag masih punya Sofyan Amrabat yang baru direkrut dari Fiorentina. Gelandang petarung ini bisa diandalkan untuk menghancurkan organisasi permainan Bayern. Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka akan mengisi pos bek sayap kiri dan kanan. Sementara jantung pertahanan The Red Devils akan dikawal duet Lisandro Martinez dan Victor Lindelof. Andre Onana masih tetap jadi andalan setan merah di bawah Mister Gawang. Kemudian dari sisi Bayern Munchen, kedatangan Harry Kane membuat lini serang Die Roten semakin komplit. Kreativitas Kane sebagai striker modern bakal menguntungkan lini serang Die Roten. Ditambah pergerakannya akan dimudahkan oleh Serge Gnabry dan Leroy Sané di sektor sayap. Kombinasi mereka di sisi sayap tentu akan membuat bek sayap Red Devils harus lebih waspada. Di lini tengah mereka akan memainkan Jamal Musiala, Joshua Kimmich, dan Leon Goretzka. Kemudian di sektor pertahanan, Thomas Tuchel akan memasang Anthony Davies dan Noussair Mazraoui di sisi sayap. Kim Min-jae dan Dayot Upamecano bakal jadi umpan Tuchel untuk mengawal lini pertahanan. Bayern Munchen diprediksi lebih unggul di pertemuan pertama sebab setan merah saat ini dilanda badai cedera. The Red Devils harus kehilangan Mason Mount, Luke Shaw, dan Rafael Varane. Dengan rivalitas klasik di antara kedua klub, apakah pertemuan ini bakal menyajikan pertandingan yang sengit?